Ketika musik pop dan rock mendominasi musik Indonesia era 90-an, muncul band yang membawa warna baru. Mereka adalah Tip X, band ska yang penuh energi dan berhasil menjadi ikon musik paling berpengaruh di Indonesia. Inilah kisah Tip X, band ska paling ikonik di Indonesia. Pada tahun 1990, industri musik Indonesia didominasi lagu pop melankolis, rock emosional, serta band alternatif grunge yang semakin berkembang. Di saat yang sama, budaya menyewa studio musik juga menjamur di Indonesia. Para remaja di berbagai daerah mulai membentuk band dan bermimpi memiliki band yang sangat terkenal. Di tengah situasi tersebut, 4 pemuda satu tongkrongan asal Jakarta yaitu Tresno, Miki, Yos dan Hendro rutin menyewa studio musik untuk menyalurkan semangat dan energi anak muda. Dari situlah mereka akhirnya sepakat membentuk band bernama Headmaster dengan mengcover band punk dan grunge seperti Nirvana, Green Day, Pearl Jam, sampai Red Hot Chili Peppers. Selain satu tongkrongan, mereka berempat ternyata bertetangga, satu sekolah. Karena sama-sama menyukai musik, mereka selalu berkumpul bertukar informasi tentang dunia musik. Kemudian ketika musik ska masuk ke Indonesia, mereka mulai mengcover beberapa band ska seperti Operation Ivy, Voodoo Glow School, dan The Mighty Mighty Boston. Mereka jatuh cinta kepada ska karena sifat musiknya yang energik, penuh semangat, mengajak orang untuk berdansa, dan bagi mereka, ska adalah media untuk bersenang-senang karena mampu melepaskan penat di tengah kesibukan kota Jakarta. Setelah bosan membawakan lagu orang lain, mereka mulai menciptakan lagu sendiri. Merekrut gitaris bernama Billy sampai mengganti nama bandnya menjadi Tip X pada 10 September 1995. Alasan memilih nama Tip X agar mudah diingat. Walaupun terdengar aneh, tapi Tresno sang vokalis menjelaskan jika filosofi Tip X adalah keinginan anggotanya untuk menjadi tipe band yang berbeda dari band lainnya. Para personilnya mengaku kemiripan nama band dengan penghapus tulisan justru menjadi strategi pemasaran yang alami, membuat semua orang bisa mengingat dan melekat di ingatan para penikmat musik. Lalu untuk memperkuat citra musik ska agar terasa lebih kental, mereka mencari pemain trompet. Bertemu Andi Toha juga merekrut Anto sebagai pemain trombon. Masih di tahun yang sama, mereka menggelar pertunjukan pertamanya dengan menggunakan nama Tip X di festival musik yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta. Penampilannya di festival ajang kompetisi tersebut mendapatkan sambutan baik di mana Tip X berhasil mendapatkan gelar juara favorit pilihan para penonton. Setelah mendapatkan gelar sebagai band favorit, Tip X merekam beberapa lagu dari hasil patungan, aktif mengirim demo ke beberapa label, dan mendekati panitia acara sekolah serta kampus di seluruh Jakarta. Setelah itu, Tip X aktif menggelar pertunjukan di acara pensi sekolah, kampus, komunitas, namun demo yang mereka tawarkan ke beberapa label mendapatkan penolakan karena industri musik saat itu dikuasai oleh pop Melayu dan rock alternatif. Musik ska yang dibawakan oleh Tip X dianggap aneh, tidak laku dijual, sampai dicap sebagai band pecundang yang tidak memiliki masa depan di industri musik Indonesia. Meski mendapatkan penolakan, tetapi Tip X tetap konsisten menggelar pertunjukan di berbagai acara musik yang kemudian menarik perhatian Dodo Abdullah, produser pop musik, salah satu label di bawah naungan Aquarius Musik Indo. Meski tertarik dengan karakter Tip X, tapi pop musik hanya memberikan kontrak uji coba karena membawa genre baru ke industri major label, memiliki resiko finansial yang sangat besar. Mereka menawarkan jika album pertamanya gagal di pasaran, kerjasama akan dihentikan. Tip X yang pernah ditolak oleh beberapa label kemudian setuju karena dianggap sebagai tantangan. Setelah sepakat, mereka masuk ke studio rekaman untuk merilis album pertamanya berjudul Skaphobia yang kemudian dirilis pada 8 September 1999. Album pertamanya menampilkan 10 lagu, termasuk 3 lagu bahasa Inggris dengan mengusung warna musik ska yang dicampur dengan alternatif rock. Ketukan gitar mengocok yang cepat
dipadukan dengan aransemen alat tiup yang dinamis, membuat album pertamanya berhasil terjual lebih dari 380.000 kopi hanya dalam waktu yang singkat, sampai mendapatkan penghargaan double platinum. Lihat senyum manusia yang ngantuk lepas Album Ska Fobia menjadi gerbang utama demam ska nasional, memicu munculnya ratusan band ska di berbagai daerah hingga mampu mengubah musik ska menjadi populer di televisi dan radio. Atribut kotak-kotak hitam putih mendadak menjadi tren di kalangan anak muda. Musiknya diminati masyarakat, membuat Tip X semakin dikenal dan aktif menggelar pertunjukan. Tak hanya itu, mereka kemudian berhasil mendapatkan 2 penghargaan di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2000. Tip X kemudian merilis video klip pertamanya berjudul Genit dengan konsep sederhana, jenaka, dan kental dengan atmosfer era 90-an. Sesuai dengan liriknya yang menceritakan tentang godaan di jalanan, video klipnya juga menampilkan model berpakaian mencolok yang mengekspresikan dinamika humoris antara si penggoda dan wanita yang digoda. Video klip itulah yang mengenalkan gaya busana kasual ska ke publik lewat acara musik seperti Clear Top 10 atau MTV Indonesia. Keberhasilan lagu Genit membuat Tip X menjadi pelopor bangkitnya genre ska di industri musik Indonesia. Tip X kemudian aktif menggelar tur dan tampil di berbagai acara pensi sekolah, universitas, hingga tampil di festival musik di berbagai kota. Di periode tersebut, menjadi momen krusial terbentuknya X-Brand penggemar Tip X yang masif muncul di seluruh Indonesia. Di tengah kesibukan menggelar pertunjukan, Tip X mulai menciptakan materi baru dengan menambahkan aransemen musik seperti menyisipkan sentuhan dangdut. Pada 15 Juli 2001, Tip X merilis album keduanya berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti. Di bawah naungan Aquarius Musik Indo, album keduanya berhasil sukses di pasaran berkat lagu Sakit Hati dan Salam Rindu. Keberhasilan album tersebut membuktikan jika Tip X bukan sekedar band pelopor ketika musik ska diminati anak muda, tapi karena karyanya memang luar biasa. Berkat keberhasilan album terbarunya, membuat Tip X mendapatkan penghargaan triple platinum sebagai bukti jika penjualan albumnya diminati masyarakat Indonesia. saat bulan mimpikan aku sayang. Pada akhir tahun 2001 sampai tahun 2002, di tengah jadwal pertunjukan yang sangat padat, Hendro, sang drummer, memutuskan mengundurkan diri dari band. Selain karena faktor keluarga, Hendro juga sempat memiliki perbedaan pendapat dengan anggota lainnya, terutama tentang konsep lagu dan cara produksi album terbarunya, membuat Hendro digantikan oleh Aditya Pratama atau Adi. Bersama drummer barunya, Tip X kembali merilis album pada tahun 2003, menampilkan 10 lagu dengan mempertahankan musik ska yang telah menjadi identitas mereka. Kemudian untuk mempromosikan album terbarunya, Tip X menggelar tur ke berbagai kota, membuat album ketiganya kembali berhasil sukses secara komersial. Pada tahun 2005, di hari jadi yang ke-10 tahun, Tip X kembali merilis album menjadi momen paling bersejarah bagi perjalanan karir mereka. Judul albumnya sengaja memilih nama tersebut untuk menggambarkan dinamika perjalanan hidup dan karir mereka yang penuh warna hitam dan putih. Album terbarunya melahirkan lagu berjudul Kamu Gak Sendirian dan Mawar Hitam yang tidak hanya sukses secara komersial, tapi juga menjadi lagu penyemangat yang selalu dinyanyikan bersama di setiap pertunjukan. Lagu Mawar Hitam menjadi salah satu karya paling fenomenal. Di balik nadanya yang riang dengan tempo ska yang menghentak, ternyata memiliki cerita tentang luka yang mendalam atau hubungan yang berujung pada kekecewaan. Lagu tersebut diakui sebagai lagu dengan makna paling sedih. Tip X berhasil membungkus liriknya yang patah hati ke dalam aransemen musik ska yang penuh energi, hingga pendengarnya tetap bisa berjoget di tengah cerita yang menyayat hati. Konsep video klipnya menggambarkan tokoh utama yang terpuruk dikelilingi atmosfer gotik serta teatrikal misterius, mempertegas pesan Mawar Hitam sebagai lambang keindahan yang membawa luka. Luka itu memang dari itu bukan untuk waktu bertahan mawar hitam. Di tahun berikutnya, aktivitas mereka didominasi oleh jadwal pertunjukan yang sangat padat. Mereka menggelar tur ke berbagai kota di Indonesia untuk mempromosikan album dan 2 lagu terbarunya. Pada tahun 2007, Tip X merilis album kompilasi pertamanya
yang merangkum lagu terbaik dari album sebelumnya, dirilis oleh Michelin Records setelah Tip X menyelesaikan kontrak 3 album bersama Aquarius Musik Indo. Namun pada tahun 2008, Aditya Pratama atau Adi yang telah mengisi drum sejak tahun 2002 memutuskan mengundurkan diri dari band dengan alasan perbedaan visi dan memilih bergabung dengan Ada Band. Hal itu membuat Tip X merekrut Ari Harjo untuk menggelar pertunjukan yang telah dijadwalkan. Kehadirannya membawa energi baru yang lebih bertenaga dengan ketukan drum ska yang semakin beragam. Pada tahun 2009, setelah 4 tahun tidak merilis lagu baru, Tip X akhirnya merilis album ke-6-nya berjudul Festival Penasaran yang dirilis oleh Michelin Records. Meski tetap mempertahankan identitas musik ska yang telah menjadi ciri khas mereka, namun album terbarunya menghadirkan nuansa yang lebih segar dibandingkan album sebelumnya. Salah satu fakta menarik adalah proses produksi yang melibatkan 3 drummer berbeda, termasuk materi yang direkam sebelum Adi keluar dari band, serta rekaman bersama Aris setelah bergabung. Di album tersebut, Tip X berkolaborasi dengan penyanyi asal Kanada bernama Chelsea Baker dalam lagu Ciuman Pertama yang kemudian menjadi single unggulan di album terbarunya. Masuki tahun 2010, Tip X lebih fokus mempromosikan album dengan menggelar tur dan tampil di berbagai festival musik di seluruh Indonesia. Di tengah dominasi tren pop Melayu yang sedang berkembang, Tip X tetap mempertahankan citranya sebagai band ska paling berpengaruh di tanah air dengan menjaga eksistensinya melalui aktivitas panggung yang sangat padat. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, aktivitas Tip X diwarnai oleh perpindahan label, menciptakan materi baru, serta aksi parodi fenomenal terhadap tren boy band yang sedang menjamur di Indonesia. Saat itu, mereka resmi bergabung dengan Offbeat Musik Indonesia, label independen milik Benjamin Reinhardt yang fokus mewadahi musik berirama ska, reggae, dan rocksteady. Pada bulan Oktober 2012, mereka resmi merilis album ketujuhnya bertajuk Seven. Judulnya dipilih karena bermakna angka keberuntungan sekaligus menandai koleksi album mereka yang ketujuh. Sepanjang tahun 2013, Tip X kembali fokus mempromosikan album terbarunya dengan menggelar tur ke berbagai kota di Indonesia. Di saat band era 90-an mulai meredup karena perubahan selera pasar, Tip X justru kebanjiran jadwal pertunjukan. Lagu di album ketujuhnya seperti Jantungku, Pesta, dan Indonesia Juara menjadi lagu wajib yang selalu berhasil menggetarkan panggung festival. Menjelang tahun 2015 memasuki usia Tip X yang ke-20 tahun, mereka mulai mengumpulkan arsip, wawancara mantan anggotanya, serta menyusun tulisan yang kemudian merilis buku biografi pada Maret 2017. Lewat bukunya setebal 172 halaman, Trisno dan kawan-kawannya menceritakan rahasia mereka, mulai dari masalah ekonomi anggotanya, disandra haters, sampai momen depresi yang nyaris bunuh diri. Bersamaan dengan proyek buku biografinya, Tip X mengumumkan jika mereka telah bergabung dengan Bahaya Records, merilis single baru berjudul Cerita Tahun Lalu yang menceritakan tentang ketegaran setelah dihianati oleh mantan pasangannya yang mendua. Mereka kemudian kembali konsisten menggelar pertunjukan di berbagai festival musik seperti Synchronize, Pekan Raya Jakarta atau PRJ, hingga menggelar tur ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Dari dulu aku curi, tentukan semua yang ada cinta takkan cinta sejati dan datang senang. Pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, Tip X memanfaatkan teknologi dengan menggelar pertunjukan virtual melalui YouTube demi menyapa para penggemarnya. Masa karantina, Tip X memanfaatkan dengan menciptakan materi baru, merilis album terbarunya berjudul Tanda Istimewa yang resmi dirilis pada Desember tahun 2025. Album terbarunya menampilkan 12 lagu, menyatukan beberapa lagu yang dirilis di tahun sebelumnya seperti Jangan Miskin, Kisah Cinta Kamu dan Aku, dan Bahagia Sampai Tua. Masuki tahun 2026, Tip X merilis ulang lagunya seperti lagu Salam Rindu, Mawar Hitam, Sakit Hati, dan Kamu Nggak Sendirian yang dikemas dengan kualitas audio yang lebih modern. Saat itu Tip X tetap mempertahankan 6 anggota, yaitu Tresno pada vokal, Miki pada bass, Yos pada gitar, Billy pada gitar, Anto pada trombon, dan Ari pada drum. Menjelang hari jadi yang ke-30 tahun, Tip X menggelar tur bertajuk Tip X Orkeska
ke beberapa kota di Indonesia dari Cirebon sampai Jakarta. Hal itu membuat Tip X dianggap sebagai legenda ska paling berpengaruh di Indonesia yang telah memberi warna baru bagi industri musik di Nusantara. Lalu film pun selesai. Tip X adalah rumah, kemanapun kami pergi kami selalu akan kembali ke sini. Tresno, Tip X, you.